Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Welcome to our channel ya, channel SCT Rawalumbu Bekasi. Jadi hari ini kita lagi mau detailing Honda Beat ya. Ikutin terus proses-prosesnya ya guys. Nah, kita masuk proses ngangkat jok ya. Ini kita bagian depan kita bongkar ya. Oh, yang ada bolt-bolt kita bongkar, nanti joknya ini kita lepas ya. Jadi ada baut di bawah. Oke guys, jadi ini sudah kita bongkar joknya dan sudah kelihatan kotor dari sebelah mana, dan ini nanti kita akan bersihkan. Sangat kotor. Ini kotor banget guys. Boleh pengen melanjangin ini Mas? Nah ini dia kondisi sebelum dicuci dan detailing ya. Kita lihat kotor banget. Nah, ini nanti area-area ini nih kita bersihkan semuanya detail ya, mulai dari area mesin yang ada di kerangka yang nyampe ya, yang sesuai jangkauan kita nanti kita bersihkan. Nah saat kita bongkar itu pasti ada bagian-bagian yang sensitif, mulai dari kabel, soket ataupun aki ya. Itu nanti kita akan tutup pakai plastik, jadi saat pencucian bisa aman ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan detailing itu takut kelistrikannya terganggu atau apa, tenang aja karena kita amankan ditutup pakai plastik ya. Nah kan lihat betapa kotornya ya. Barangkali kalian juga nggak sadar ternyata kendaraan kalian tuh udah lama dipakai, dalamnya kotor banget nih, rawan kerangkanya ini karat atau segala macam nih, sangat berbahaya ya. Jadi saran buat kalian mending di detailing. Syukur-syukur buat di anti karat sekalian. Jadi misalkan karat-karat yang ada di rangka ini nanti dibersihin, habis itu kita pelapisi oleh anti karat, jadi lebih awet untuk umur besinya ya. Nah ini dia betapa kotornya selama ini motor kalian yang kalian biarkan terkena cipratan-cipratan air kotor ya, atau lumpur-lumpur yang biasanya, atau bekas hujan nih. Ini rawan banget bikin bagian-bagian motor nih keropos atau buruk-buruknya nih umur ya. Nah kalian lihat seperti ini. Ini kalau misalkan detailing nih kalian akan dibersihkan nih semuanya nih, termasuk area-area bawah sini nih. Nah kelihatan ya guys. Jadi seperti itu guys. Masih lanjut terus ya, kita bongkar sampai atas, sampai full. Karena ya namanya kotor tuh kita nggak ada yang tahu ya, di sela-sela mana aja tuh mereka pasti ada. Jadi makanya kenapa namanya detailing, karena bener-bener detail, kita bersihkan sedetail mungkin sampai ke jangkauan-jangkauan yang bisa kita gapai ya. Betapa kotornya sudut-sudut di dalam-dalam itu seperti ini. Bisa kita colek nih, bisa buka tulisan X X. Nah, Bergambar juga bisa nih. apalagi kerat-kerat di dalam mesin kabel. Gawat itu kalau dibiarin lama-lama guys. Ini kalian nggak perlu khawatir ya, karena setiap bongkar baut di kita itu kita selalu satukan ya semua baut-bautnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir entah baut hilang atau apa segala macam ya. Kita akan bertanggung jawab untuk baut-bautnya. Nah kita akan satuin. Nah tuh ini apa ini? Oh ini yang holder ya? Ini holder buat barang-barang. Iya, ini ada dia, bekas patah. Lalu bisa shoot juga nih. Berapa kotornya ini, lehernya juga. Ini bagian depan ya. Ya, Luar kita biasa. bongkar seperti ini kotornya. Jadi setiap motor biasanya udah bertahun-tahun ya seperti ini. Ini juga Bang. Jadi sangat bergerak kayak gini nih. Ini gawat banget kalau kalian biarin guys. Ini harus wajib dibersihin ya. Jangan sampai dibiarkan. Nah ini dia. Kalian tahu ini bagian apa? Ini bagian depan ya. Ah itu dia. Ternyata dalamnya tuh seperti ini guys.
Parah sih, ini memicu karat nih. Ini memicu karat yang nantinya berpengaruh ke kerangka-kerangkanya guys. Kalau dibiarin gawat ini. Ntar kayak yang viral-viral dulu tuh, esap-esap itu. Atau Luar biasa. tadi jalurnya bawah. Tebel banget. Plastik. Plastik lagi. Tuh. Ada 2 kilo itu. Nah, di step berikutnya kita plastikin ya yang sensitif-sensitif seperti soket atau kabel-kabel. Ini kita plastikin ya. Biar aman kalau misalkan nanti udah masuk ke proses cuci. Nah, jadi setelah kita bongkar, baru kita akan segera cuci. Kita bersihin semua sampai kerak-kerak membandel nih apa karat-karatnya. Ngecu ya di situ. Nah, ini ecunya udah ditutup. Pokoknya bagian-bagian yang sensitif kena air nih udah kita tutup. Jadi udah aman. Langsung dieksekusi, kita siram. Nah, baru kita masuk proses cuci. Kita gosok-gosok. Nah, dalam proses detailing itu kita khusus di SCT 2 cairan itu berbeda-beda ya. Untuk bagian bawah itu kita berbeda, untuk bagian bodi atas juga berbeda-beda. Itulah kenapa di SCT itu pasti pencuciannya tuh bersih. Karena ya kita punya cairan khusus yang belum tentu dipunyai oleh tempat-tempat lain ya. Buat mesin juga beda. Nah, buat mesin juga beda tuh kata Bang Ade. Pokoknya kita semua cairan di sini tuh cairan khusus untuk membersihkan kendaraan, guys. Nah, ini kita proses menghilangkan kerak-keraknya menggunakan cairan khusus Ya. yang hanya ada di SCT Karena ini campur ya minyak, kotoran, jamur juga. Jadi ini pentingnya ya. Ini detailing wajib lah untuk beberapa tahun motor pemakai. Silakan nanti cuci kan pasti kotor banget. Berbatu juga. Kelihatan ya guys, ini tadi coklat-coklat nih sama ini nih. Udah kelihatan silvernya. Sekarang udah bersih lagi. Nah, Uji. Tahap aktivitas air. Dan menggunakan kuas-kuas kecil juga variatif. Untuk yang awalnya berkarat banget, ini udah optimal karatnya. oke guys, kita bersihin area bodi depan dulu. Nih, kita gosok-gosok sampai dalam-dalam ya. Ini restorasi besar-besaran. Oke, setelahnya kita keringin ya di setiap area-area yang basah pakai kompresor. Kalau nggak pakai pengering ya. Kita di sini ada 2 alat, ada yang pakai kompresor sama ada yang pengering lagi di sana. Tapi yang itu kabelnya kurang panjang, jadi kita lebih fleksibel pakai kompresor. Kita bersihin setiap area-area yang masih basah. Kita nggak akan sisakan genangan-genangan air ya. Ini hasil setelah jadi. Luar biasa. Langsung dihajar 4 orang guys. Nah, kelihatan ya bedanya ya. Ini yang udah dibersihin nih, wah hitam coy. Nah, ini kondisi setelah dicuci ya. Setelah detailing nih, set hitam banget ya. Tadi ini nggak kelihatan wujudnya ini. Lebih kelihatan kalau ini mesin ya. Tadi nggak kelihatan kalau ini mesin. Tadi cuma kelihatannya cuman
pasir dan tanah aja. Nah ini tampak before-nya ya, ada garis-garis, baret-baret gini. Nanti kita poles, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke Bang, fungsi vinil apa sih Bang? Nah ini vinil itu untuk bodi kasar ya, agak geser sini deh. Nah ini bodi kasar motor nih, yang udah kusam-kusam. Nah ini before, ini afternya nih. Setelah dikasih vinil, dia lebih seger lagi, lebih hitam. Jadi yang udah kusam-kusam nih kayak yang atas nih, bisa hitam lagi kayak yang bawah. Nah seperti itu, tinggalnya lebih seger ya. Kita coba angkat dikit ya. Nah kelihatan nggak bedanya guys? Ya kelihatan lah ya nih. Nah nih beda ya. Itu fungsi vinil guys. Tapi perlu dicatat ya, pelapisan vinil ini bisa berhasil kalau ini warnanya hanya kusam, bukan yang udah mati ya. Kalau misalkan udah mati ya tetap aja dilapisi vinil juga hanya membantu menjadi lebih berkilau, lebih mengkilap gitu aja, tapi nggak sampai jadi hitam lagi kayak gitu. Oke, kita masuk proses rakit pesawat ya. Sekarang kita lagi ngerakit pesawatnya, mulai dari jok, lampu dan segala macam yang tadi kita lepas kita pasang lagi. Oke, sekarang kita masuk ke proses polish ya. Masuk polish ya. Nah, kita dalam proses polish ini ada 3 step ya. Dan setiap step itu perbedaannya dilihat dari sponsnya. Nah ini sponsnya udah warna kuning, ini udah masuk ke step 2 ya. Tadi yang step satunya lupa gue videoin ya. Nah ini contoh yang udah dikena step 1. Seperti video yang tadi ya, yang tadi ini masih ada banyak baret-baret. Nah sekarang udah agak mendingan ya. Ini baru step 1, tapi belum yang step 2 dan step 3 ya. Nah ini proses kasih komponen. Baru habis itu kita polish pakai mesin. Nah setelah kita kasih kompon khusus step 2, langsung kita polish. Nah seperti ini ya. Kenapa proses polish itu bisa menghilangkan baret? Karena kita ini mengikis cat-cat ya, lapisan cat yang paling luar ini kita kikis, jadi baret-baret yang ada di lapisan paling luar ini nanti bisa hilang, terkikis barengan sama cat yang ada di lapisan paling luar. Seperti itu guys. Oke guys, nah ini dia hasil perbedaan ya. Dari yang sebelum dipoles nih, yang sebelumnya nih putihnya masih kayak gini, baru step 1 doang ini. Nah kalau udah step 2 ini warnanya udah naik ya, kelihatan ya guys ya, ini warnanya lebih putih ini dengan ini. Nah tuh kita zoom out, nah kelihatan ya perbedaannya ya, ini before ini after, ini udah putih banget sumpah nggak bohong. Nah itulah kelebihan dari polish, selain menghilangkan baret bisa ngangkat warna juga. Kalau misalkan udah kusam-kusam nih kayak gini nih, udah ketutup debu, sering kejemur segala macem, ini nanti bisa putih lagi kayak gitu. Nah kita lihat sama-sama. Nah lebih bersih, lebih mengkilap lagi begitu, jadi lebih seperti baru ya. Seperti itu guys. Oke, kita udah proses finishing dan ini dia hasil videonya.